Oke guys, welcome back to my channel di channel Healthy is Beautiful. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah soundcard ya teman. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu soundcard, jadi jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Healthy is Beautiful teman. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu soundcard ya teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk soundcardnya. Ini soundcard Behringer yang tipenya itu adalah Kenix 302 USB teman-teman. Nah seperti jadi di sini fiturnya sudah sangat lengkap banget ya. Dan ini harganya itu kurang lebih 1.100.000-an kalau nggak salah. Dulu 2017an kalau nggak salah saya sudah beli ini. Dan ini untuk soundcard ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman live akustik di cafe kecil-kecilan seperti itu, maupun kita gunakan untuk membuat karaoke seperti itu ya, atau membuat cover lagu bisa banget gunakan ini. Dan di sini yang pertama ada untuk jack mic in-nya teman-teman, bisa banget kita gunakan di sini untuk jack mic-nya. Misalnya kita karaoke bisa kita gunakan di sini. Dan di sini ada input 1 untuk live-nya, input 2 dan ada input 3. Di sini terdapat input 3 ya untuk bagian kirinya. Kemudian di sini ada line untuk bagian kanan, dan di sini ada track 2 track untuk kanan, dan di sini ada main mic-nya juga teman-teman ya. Seperti itu. Di sini masing-masing mendapatkan 3 untuk line, track, main mix-nya juga ada di sini ya. Dan di sini juga terdapat power seperti ini, dan ada headsetnya di sini untuk bagian mic, dan juga ada untuk di bagian headsetnya teman-teman. Jadi di sini lumayan lengkap banget ya. Dan di sini juga terdapat baut-baut yang seperti ini 1, 2, 3, 4. Dan ini bahannya terbuat dari besi ya teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, serius. Dan di bagian kepalanya sini juga terdapat 300 USB musik group Macau Commercial Official Limited teman-teman. Tadi bisa kalian lihat ya. Di sini juga terdapat barcode-nya seperti ini. Dan di sini disk kelas B digital apparatus complex with Canadian S003 jet apparel nomore della classe base confermi alla nomi. Ini bahasa Kanada ya. Jadi susah untuk dibacanya. That kode. Kemudian di sini conceived and designed by Behringer Germany, made in China. Ini desainnya ini desain dari Jerman ya, untuk desain bodinya ini ya teman. Dan di sini juga terdapat casingnya di bagian bawah sini. Nah ini ada baut 4 seperti ini. Dan ini juga terdapat kakinya ya, ada 4 kaki untuk penaruhan seperti ini. Jadi ini karetnya sudah terkelupas teman-teman. Jadi dia bakalan berjalan seperti ini. Biasanya kalau ada karet dia bakalan diam ketika kita geserkan seperti ini. Jadi ini mudah bergeser seperti ini ya, karena penyangga dari kakinya ini karetnya sudah hilang. Karena ini juga udah tua banget, udah lumayan lama ya, dan masih bisa berfungsi untuk digunakan melakukan perekaman ataupun membuat cover seperti itu ya, bisa banget. Kemudian di sini juga ada gain. Di sini bisa kita putar seperti ini. Ada gainnya. Kemudian di sini ada line atau USB-nya, ada from. Ini bisa kita klik seperti ini. Ada tune-nya juga. Di sini ada 2 track tune-nya juga ada ya. Dan ada poness-nya, ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri ya. Putar-putar seperti ini. Kemudian juga di sini ada low-nya, bisa kita atur sesuaikan saja dengan audio yang kalian inginkan ya. Ini bisa kalian atur seperti ini. Kemudian di sini ada high-nya juga teman-teman. Ada high. Kemudian ada pen-nya juga. Kurang tahu juga saya untuk maksudnya ini karena jarang untuk menggunakannya. Ini punya kakak saya soalnya ya. Dan sini ada juga untuk line in,
Di sini juga untuk USB play-nya, dan di sini ada main mix dan juga ada phoness-nya, dan di sini ada main mix dan phoness-nya juga ya teman. Dan di sini tertulis juga untuk low, high-nya juga ada seperti ini, dan ball-nya juga ada seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur sesuaikan saja ya teman. Dan di sini tertulis Behringer C-clip USB interface seperti itu. Kemudian di sini klipnya atau mic-nya ini bisa kalian atur di sini ya, untuk volumenya mungkin di sini. Dan di sini juga terdapat line atau USB max-nya. Ini bisa diatur juga. Jadi lumayan lengkap banget fiturnya. Di sini juga ada main mix seperti ini, bisa kita putar juga di sini. Nah, di sini Behringer ini memiliki kelebihan. Yang pertama, harganya terjangkau dengan harga berkisar antara 1 juta ya sebenarnya, 1.100.000-an, dan kalian sudah mendapatkan sound card yang baru seperti ini ya teman. Dan ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance di cafe-cafe seperti itu ya, ataupun membuat cover musik misalnya, bisa banget menggunakan sound card ini. Dan nomor 2, memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser, dan dapat diaktifkan dengan gerakan tombol, menekan tombol di bagian belakang sound card ini ya, Behringernya ini ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ini. Nah, ini ada juga untuk 3 fitur inputnya sini, dan juga di sini ada 3 untuk line, track, dan juga main mix-nya. Kemudian di sini terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk monitoring secara langsung rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay teman. Nah, ini bisa banget kita gunakan untuk monitoring ya teman. Jadi di sini kita bisa klik juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini ukuran mini dan mudah dibawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah, jadi dengan bentuknya yang lumayan kecil seperti ini bisa banget kita gunakan atau bawa kemana-mana teman ya. Karena dengan bentuknya yang lumayan kecil ini dapat kita bawa kemana-mana, maupun live performance ataupun membuat cover seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan 1, inputan 2, dan juga earphone teman. Nah, di sini untuk earphone-nya ya. Kemudian di sini untuk headset-nya ini ada untuk mic dan juga ada untuk mikrofon teman-teman. Jadi di sini untuk mic-nya ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset-nya ini kita bisa memonitoring audionya teman-teman ya. Sebelum kita edit atau selesai edit, kita harus mendengarkan terlebih dahulu bagian mana yang mau diedit seperti itu. Dan kemudian di sini bentuknya simple dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, jadi di sini sudah sangat perfeksional banget untuk bagian-bagian tombolnya seperti ini ya teman-teman. Bisa banget. Dan di sini juga terdapat untuk 6 bagian gini ya, untuk kita pengontrolan seperti ini. Dan dimana ini bisa kita atur naik bawah seperti ini teman-teman. Seperti ini kita bisa banget gunakan untuk mengaturnya teman ya. Dan di sini juga ada klipnya, ini jangan sampai berwarna merah karena ini bakalan menandakan mic-nya itu kurang layak untuk suaranya teman ya. Jadi bisa saja jelek untuk kita dengarkan seperti itu. Dan di sini bentuknya itu seperti huruf P ya. Nah, seperti huruf P. Dan di sini juga terdapat baut. Jadi ini lumayan berat banget, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan juga. Dan ini namanya adalah Behringer Henix 302 USB. Itu untuk tipenya, teman ya.
bisa kalian lihat di bagian belakangnya juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya bakalan mereview juga untuk B Pro ya teman-teman. Saya singkirkan dulu untuk garis-garisnya. Dan di sini namanya ini adalah Brika B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs teman-teman. Jadi ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru, di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi dengan resolusi 4K atau Full HD itu, yang memori kalian perlukan itu adalah sekitar 64 GB ya teman-teman ya. Jadi dengan semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula memori yang bakalan dimakan teman-teman ya, atau ruang penyimpanan yang dihabiskan. Seperti itu untuk di bagian resolusinya. Kemudian di sini untuk dual LCD screen-nya, yaitu di sini memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci yang ini ya teman-teman. Kemudian layar TFT LCD belakang yang sebesar 2 inci, dimana ini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, jadi di sini kita dapat memonitoring terlebih dahulu sebelum kita menjepret fotonya atau mengambil videonya teman-teman ya. Kita harus melihat angle-nya dulu di mana yang lebih bagus. Misalnya di sini. Nah, di sini baru kita men-take videonya seperti itu. Kemudian di sini juga tertulis AE Brika B Pro seperti ini. Bisa kalian lihat di sini Brika B Pro. Jadi ini lumayan kecil banget ya. Ini mudah banget untuk dibawa ke mana-mana. Tidak lebih dari besar tangan saya ya. Nah, di sini juga ada mikrofon portnya yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon teman-teman. Dan berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam menjernihkan perekaman suara pada video kita teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini USB, yaitu berfungsi untuk mencharging baterainya teman-teman ya. Mencharging baterainya secara langsung menggunakan USB dari sini. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya dan ada juga untuk slot untuk microscard-nya atau di memory card-nya teman-teman. Ini bisa banget kita gunakan untuk memorinya berukuran 64 GB teman-teman ya. Dan sini untuk bodinya ini juga terdapat serat-serat seperti ini. Dan saya geser, ini bakalan berbunyi teman-teman. Nah, seperti itu. Karena ini memiliki serat seperti ini ya teman. Dan sini juga tertulis untuk brandingnya yaitu B Pro 5. Nah, untuk selanjutnya di sini control view and share juga ada, yaitu untuk di bagian atas ini yaitu WiFi-nya ini. Dengan satu syarat, kita harus mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu teman-teman. Tadi dengan cara mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikan ini ke handphone kita teman-teman ya. Control view and share with Wi-Fi. Kemudian ada juga untuk foto mode burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja teman-teman. Nah, jadi dengan menjepret satu kali saja kita sudah mendapatkan 10 foto sekaligus teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget, tinggal kita berganti gaya saja. Dan di sini juga ada 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol untuk powernya. Kemudian di sini untuk WiFi-nya seperti yang sudah tadi saya bahas. Dan di sini ada untuk tombol bagian atas dan juga ada tombol bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian depannya di sini terdapat warna yang silver dan di bagian sekelilingnya ini terdapat warna yang hitam. Dan untuk lensanya ini lensanya sampai kecekungannya itu 170 derajat teman-teman. Tadi buat kalian pencinta panorama cocok banget menggunakan ini. Dan kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof dan ada karet seperti ini. Ini berfungsi untuk penyangga si B Pro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan berontak dan juga lecet di bagian LCD-nya. Dan sini terdapat karet seperti ini, karet putih. Ini untuk mendorong udara masuk seperti ini agar ketika kita ketika kita menyelam tidak ada air yang masuk teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bisa kunci terlebih dahulu seperti ini. Dan air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam sini.
Nah, seperti itu fungsinya. Dan sini juga ada 4 tombol menyesuaikan dari si fiturnya itu sendiri. Dan di sini juga terdapat sebuah tongkat ya. Di sini bisa kita buka untuk bagian strapsnya di bagian bawah. Ini ada kain. Kemudian sini ada strapsnya juga untuk kita pegangan di satu jari gini. Dan sini terdapat juga untuk sponsnya. Ini bertujuan untuk ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ketika kita memegang kayak sini ya teman-teman. Nah, juga di sini terdapat besinya dan kita bisa langsung memasang ininya ke sini. Dan juga bisa kita putar seperti ini ya. Nah, dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman seperti itu ya. Seperti ini bentuk dari tongkatnya. Dan untuk harganya itu di 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi ini dia untuk soundcardnya. Ini soundcard Behringer yang tipenya itu adalah Henix 302 USB teman-teman. Nah seperti itu. Jadi di sini fiturnya sudah sangat lengkap banget ya. Dan ini harganya itu kurang lebih 1.100.000-an kalau nggak salah. Dulu 2017an kalau nggak salah saya sudah beli ini. Dan ini untuk soundcard ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman live akustik di cafe kecil-kecilan seperti itu, maupun kita gunakan untuk membuat karaoke seperti itu ya, atau membuat cover lagu bisa banget gunakan ini. Dan di sini yang pertama ada untuk jack mic in-nya teman-teman. Bisa banget kita gunakan di sini untuk jack mic-nya. Misalnya kita karaoke bisa kita gunakan di sini. Dan di sini ada input 1 untuk live-nya, input 2 dan ada input 3. Di sini terdapat input 3 ya untuk bagian kirinya. Kemudian di sini ada line untuk bagian kanan dan di sini ada track 2 track untuk kanan dan di sini ada main mic-nya juga teman-teman ya. Seperti itu. Di sini masing-masing mendapatkan 3 untuk line, track, main mix-nya juga ada di sini ya. Dan di sini juga terdapat power seperti ini dan ada headsetnya di sini untuk bagian mic dan juga ada untuk di bagian headsetnya teman-teman. Jadi di sini lumayan lengkap banget ya. Dan sini juga terdapat baut-baut yang seperti ini 1, 2, 3, 4 dan ini bahannya terbuat dari besi ya teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, serius. Dan di bagian kepalanya sini juga terdapat 300 USB musik group Macau Commercial Official Limited teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya. Di sini juga terdapat barcode-nya seperti ini. Dan di sini disk class B digital apparatus complex with Canadian S003 jet apparel nomore della classe base confermi alla nomi. Ini bahasa Kanada ya. Jadi gimana susah untuk dibacanya, that code. Kemudian sini conceived and designed by Behringer Germany, made in China. Ini desainnya ini desain dari Jerman ya untuk desain bodinya ini ya teman. Dan di sini juga terdapat casingnya di bagian bawah sini. Nah ini ada baut 4 seperti ini. Dan ini juga terdapat kakinya ya. Ada 4 kaki untuk penaruhan seperti ini. Jadi ini karetnya sudah terkelupas teman-teman. Jadi dia bakalan berjalan seperti ini. Biasanya kalau ada karet dia bakalan diam ketika kita geserkan seperti ini. Jadi ini mudah bergeser seperti ini ya. Karena penyangga dari kakinya ini karetnya sudah hilang. Karena ini juga udah tua banget, udah lumayan lama ya, dan masih bisa berfungsi untuk digunakan melakukan perekaman ataupun membuat cover seperti itu ya. Bisa banget. Kemudian di sini juga ada gain. Di sini bisa kita putar seperti ini. Ada gainnya. Kemudian di sini ada line atau USB-nya, ada from. Ini bisa kita klik seperti ini. Ada tune-nya juga. Di sini ada 2 track tune-nya juga ada ya.
Dan ada ponestnya, ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri ya, putar-putar seperti ini. Kemudian juga di sini ada low-nya, bisa kita atur sesuaikan saja dengan audio yang kalian inginkan ya. Ini bisa kalian atur seperti ini. Kemudian di sini ada high-nya juga teman-teman, ada high. Kemudian ada pen-nya juga, kurang tahu juga saya untuk maksudnya ini karena jarang untuk menggunakannya, ini punya kakak saya soalnya ya. Dan sini ada juga untuk line in, di sini juga untuk USB play-nya, dan di sini ada main mix dan juga ada ponestnya, dan di sini ada main mix dan ponestnya juga ya teman. Dan di sini tertulis juga untuk low, high-nya juga ada seperti ini, dan ball-nya juga ada seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur sesuaikan saja ya teman-teman. Dan sini tertulis Behringer C-Clip USB interface seperti itu. Kemudian di sini klipnya atau mic-nya ini bisa kalian atur di sini ya, untuk volumenya mungkin di sini. Dan di sini juga terdapat line atau USB max-nya, ini bisa diatur juga. Jadi lumayan lengkap banget fiturnya. Di sini juga ada main mix seperti ini, bisa kita putar juga di sini. Nah, di sini Behringer ini memiliki kelebihan. Yang pertama, harganya terjangkau dengan harga berkisar antara 1 juta ya sebenarnya, 1.100.000-an. Dan kalian sudah mendapatkan sound card yang baru seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance di cafe-cafe seperti itu ya, ataupun membuat cover musik misalnya, bisa banget menggunakan sound card ini. Dan nomor 2, memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser, dan dapat diaktifkan dengan gerakan tombol, menekan tombol di bagian belakang sound card ini ya, Behringernya ini ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ini. Nah, ini ada juga untuk 3 fitur inputnya sini, dan juga di sini ada 3 untuk line, track, dan juga main mix-nya. Kemudian di sini terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk monitoring secara langsung rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay teman-teman. Nah, ini bisa banget kita gunakan untuk monitoring ya teman. Jadi di sini kita bisa klik juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini ukuran mini dan mudah dibawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah, jadi dengan bentuknya yang lumayan kecil seperti ini bisa banget kita gunakan atau bawa kemana-mana teman ya. Karena dengan bentuknya yang lumayan kecil ini dapat kita bawa kemana-mana, maupun live performance ataupun membuat cover seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan 1, inputan 2, dan juga earphone teman. Nah, di sini untuk earphone-nya ya. Kemudian di sini untuk headset-nya ini ada untuk mic dan juga ada untuk mikrofon teman-teman. Jadi di sini untuk mic-nya ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset-nya ini kita bisa memonitoring audionya teman ya. Sebelum kita edit atau selesai edit, kita harus mendengarkan terlebih dahulu bagian mana yang mau diedit seperti itu. Dan kemudian di sini bentuknya simple dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, jadi di sini sudah sangat profesional banget untuk bagian-bagian tombolnya seperti ini ya teman-teman. Bisa banget. Dan di sini juga terdapat untuk 6 bagian gini ya, untuk kita pengontrolan seperti ini. Dan dimana ini bisa kita atur naik bawah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa banget gunakan untuk mengaturnya teman ya. Dan di sini juga ada klipnya, ini jangan sampai berwarna merah karena ini bakalan menandakan mic-nya itu kurang layak untuk suaranya teman ya.
jadi bisa saja jelek untuk kita dengarkan seperti itu. Dan di sini bentuknya itu seperti huruf P ya. Nah, seperti huruf P. Dan di sini juga terdapat baut. Jadi ini lumayan berat banget, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan juga. Dan ini namanya adalah Behringer Henix 302 USB. Itu untuk tipenya, teman ya. Bisa kalian lihat di bagian belakangnya juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya bakalan mereview juga untuk B Pro ya, teman. Saya singkirkan dulu untuk Behringernya. Dan di sini namanya ini adalah Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark US, teman-teman. Jadi ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru, di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi dengan resolusi 4K atau Full HD itu, yang memori kalian perlukan itu adalah sekitar 64 GB ya, teman ya. Jadi dengan semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula memori yang bakalan dimakan, teman ya, atau ruang penyimpanan yang dihabiskan. Seperti itu untuk di bagian resolusinya. Kemudian di sini untuk dual LCD screen-nya, yaitu di sini memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci yang ini ya, teman. Kemudian layar TFT LCD belakang yang sebesar 2 inci, di mana ini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, jadi di sini kita dapat memonitoring terlebih dahulu sebelum kita menjepret fotonya atau mengambil videonya, teman ya. Kita harus melihat angle-nya dulu di mana yang lebih bagus. Misalnya di sini. Nah, di sini baru kita men-take videonya seperti itu. Kemudian di sini juga tertulis AE Brica B Pro seperti ini. Bisa kalian lihat di sini Brica B Pro. Jadi ini lumayan kecil banget ya. Ini mudah banget untuk dibawa ke mana-mana. Tidak lebih dari besar tangan saya ya. Nah, di sini juga ada mikrofon portnya yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon, teman-teman. Dan berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam menyernihkan perekaman suara pada video kita, teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini USB, yaitu berfungsi untuk mencharging baterainya, teman-teman ya. Mencharging baterainya secara langsung menggunakan USB dari sini. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya. Dan ada juga untuk slot untuk microSD card-nya atau di memory card-nya, teman-teman. Ini bisa banget kita gunakan untuk memorinya berukuran 64 GB, teman ya. Dan sini untuk bodinya ini juga terdapat serat-serat seperti ini. Dan saya geser, ini bakalan berbunyi, teman. Nah, seperti itu. Karena ini memiliki serat seperti ini ya, teman. Dan di sini juga tertulis untuk brandingnya yaitu B Pro 5. Nah, untuk selanjutnya di sini control view and share juga ada, yaitu untuk di bagian atas ini yaitu WiFi-nya ini. Dengan satu syarat, kita harus mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu, teman-teman. Jadi dengan cara mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikan ini ke handphone kita, teman-teman ya. Control view and share with Wi-Fi. Kemudian ada juga untuk foto mode burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja, teman-teman. Nah, jadi dengan menjepret satu kali saja kita sudah mendapatkan 10 foto sekaligus, teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget, tinggal kita berganti gaya saja. Nah, di sini juga ada 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol untuk powernya. Kemudian di sini untuk WiFi-nya seperti yang sudah tadi saya bahas. Dan di sini ada untuk tombol bagian atas dan juga ada tombol bagian bawahnya seperti ini ya, teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian depannya di sini terdapat warna yang silver. Dan di bagian sekelilingnya ini terdapat warna yang hitam. Dan untuk lensanya ini lensanya sampai kecekungannya itu 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian pencinta panorama cocok banget menggunakan ini.
Dan kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof dan ada karet seperti ini. Ini berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan berontak dan juga lecet di bagian LCD-nya. Dan di sini terdapat karet seperti ini, karet putih. Ini untuk mendorong udara masuk seperti ini agar ketika kita ketika kita menyelam tidak ada air yang masuk, teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bisa kunci terlebih dahulu seperti ini. Dan air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu fungsinya. Dan sini juga ada 4 tombol menyesuaikan dari si Bipro-nya itu sendiri. Dan di sini juga terdapat sebuah tongkat ya. Di sini bisa kita buka untuk bagian strapsnya di bagian bawah. Ini ada kain. Kemudian sini ada strapsnya juga untuk kita pegangan di satu jari gini. Dan di sini terdapat juga untuk sponsnya. Ini bertujuan untuk ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ketika kita memegang kayak sini ya, teman-teman. Dan juga di sini terdapat besinya dan kita bisa langsung memasang ininya ke sini. Dan juga bisa kita putar seperti ini ya. Nah, dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman seperti itu ya. Seperti ini bentuk dari tongkatnya. Dan untuk harganya itu di 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi ini dia untuk soundcardnya. Ini soundcard Behringer yang tipenya itu adalah Henix 302 USB, teman-teman. Nah seperti itu. Jadi di sini fiturnya sudah sangat lengkap banget ya. Dan ini harganya itu kurang lebih 1.100.000-an kalau nggak salah. Dulu 2017-an kalau nggak salah saya sudah beli ini. Dan ini untuk soundcard ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman live akustik di cafe kecil-kecilan seperti itu, maupun kita gunakan untuk membuat karaoke seperti itu ya, atau membuat cover lagu bisa banget gunakan ini. Dan di sini yang pertama ada untuk jack mic in-nya, teman-teman. Bisa banget kita gunakan di sini untuk jack mic-nya. Misalnya kita karaoke bisa kita gunakan di sini. Dan di sini ada input 1 untuk live-nya, input 2 dan ada input 3. Di sini terdapat input 3 ya untuk bagian kirinya. Kemudian di sini ada line untuk bagian kanan dan di sini ada track 2 track untuk kanan dan di sini ada main mic-nya juga, teman-teman ya. Seperti itu. Di sini masing-masing mendapatkan 3 untuk line track, main mix-nya juga ada di sini ya. Dan di sini juga terdapat power seperti ini dan ada headsetnya di sini untuk bagian mic dan juga ada untuk di bagian headsetnya, teman-teman. Jadi di sini lumayan lengkap banget ya. Dan di sini juga terdapat baut-baut dengan seperti ini 1, 2, 3, 4 dan ini bahannya terbuat dari besi ya, teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, serius. Dan di bagian kepalanya sini juga terdapat 300 USB, musik group Macau Commercial Official Limited, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat ya. Di sini juga terdapat barcode-nya seperti ini. Dan di sini disk kelas B digital apparatus complex with Canadian S003 cat apparel nomore della classe base confermi alla nome. Ini bahasa Kanada ya. Jadi susah untuk dibacanya. That code. Kemudian di sini conceived and designed by Behringer Germany, made in China. Ini desainnya ini desain dari Jerman ya untuk untuk desain bodinya ini ya, teman. Dan di sini juga terdapat casingnya di bagian bawah sini. Nah ini ada baut 4 seperti ini. Dan ini juga terdapat kakinya ya. Ada 4 kaki untuk penaruhan seperti ini. Jadi ini karetnya sudah terkelupas, teman-teman. Jadi dia bakalan berjalan seperti ini. Biasanya kalau ada karet dia bakalan diam ketika kita geserkan seperti ini. Jadi ini
mudah bergeser seperti ini ya, karena penyangga dari kakinya ini karetnya sudah hilang, karena ini juga udah tua banget, udah lumayan lama ya, dan masih bisa berfungsi untuk digunakan melakukan rekaman ataupun membuat cover seperti itu ya, bisa banget. Kemudian di sini juga ada gain, di sini bisa kita putar seperti ini, ada gainnya. Kemudian di sini ada line atau USB-nya, ada from. Ini bisa kita klik seperti ini. Ada tune-nya juga. Di sini ada 2 track tune-nya juga ada ya. Dan ada ponest-nya, ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri ya. Putar-putar seperti ini. Kemudian juga di sini ada low-nya, bisa kita atur sesuaikan saja dengan audio yang kalian inginkan ya. Ini bisa kalian atur seperti ini. Kemudian di sini ada high-nya juga teman-teman. Ada high. Kemudian ada pen-nya juga. Kurang tahu juga saya untuk maksudnya ini karena jarang untuk menggunakannya. Ini punya kakak saya soalnya ya. Dan sini ada juga untuk line in. Di sini juga untuk USB play-nya. Dan di sini ada main mix dan juga ada ponest-nya. Dan di sini ada main mix dan ponest-nya juga ya teman. Dan di sini tertulis juga untuk low, high-nya juga ada seperti ini, dan ball-nya juga ada seperti ini. Nah, ini bisa kalian atur sesuaikan saja ya teman. Dan di sini tertulis Behringer C-clip USB interface seperti itu. Kemudian di sini klipnya atau mic-nya ini bisa kalian atur di sini ya, untuk volumenya mungkin di sini. Dan di sini juga terdapat line atau USB max-nya. Ini bisa diatur juga. Jadi lumayan lengkap banget fiturnya. Di sini juga ada main mix seperti ini, bisa kita putar juga di sini. Nah, di sini Behringer ini memiliki kelebihan. Yang pertama, harganya terjangkau dengan harga berkisar antara 1 juta ya teman-teman ya, 1.100.000-an. Dan kalian sudah mendapatkan sound card yang baru seperti ini ya teman. Dan ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance di cafe-cafe seperti itu ya, ataupun membuat cover musik misalnya, bisa banget menggunakan sound card ini. Dan nomor 2, memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser, dan dapat diaktifkan dengan gerakan tombol, menekan tombol di bagian belakang sound card ini ya, Behringernya ini ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ini. Nah, ini ada juga untuk 3 fitur inputnya sini, dan juga di sini ada 3 untuk line, track, dan juga main mix-nya. Kemudian di sini terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk monitoring secara langsung rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay teman. Nah, ini bisa banget kita gunakan untuk monitoring ya teman. Jadi di sini kita bisa klik juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini ukuran mini dan mudah dibawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah, jadi dengan bentuknya yang lumayan kecil seperti ini bisa banget kita gunakan atau bawa kemana-mana teman ya. Karena dengan bentuknya yang lumayan kecil ini dapat kita bawa kemana-mana, maupun live performance ataupun membuat cover seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan 1, inputan 2, dan juga earphone teman. Nah, di sini untuk earphone-nya ya. Kemudian di sini untuk headset-nya ini ada untuk mic dan juga ada untuk mikrofon teman-teman. Jadi di sini untuk mic-nya ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headset-nya ini kita bisa memonitoring audionya teman ya. Sebelum kita edit atau selesai edit, kita harus mendengarkan terlebih dahulu bagian mana yang mau diedit seperti itu. Dan kemudian di sini bentuknya simple dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, jadi di sini sudah sangat perfeksional banget untuk
bagian-bagian tombolnya seperti ini ya teman-teman. Bisa banget, dan di sini juga terdapat untuk 6 bagian gini ya untuk kita pengontrolan seperti ini, dan dimana ini bisa kita atur naik bawah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini kita bisa banget gunakan untuk mengaturnya teman ya. Dan di sini juga ada klipnya, ini jangan sampai berwarna merah karena ini bakalan menandakan mic-nya itu kurang layak untuk suaranya teman ya. Jadi bisa saja jelek untuk kita dengarkan seperti itu. Dan di sini bentuknya itu seperti huruf P ya. Nah, seperti huruf P. Dan di sini juga terdapat baut. Jadi ini lumayan berat banget teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan juga. Dan ini namanya adalah Behringer Henix 302 USB. Itu untuk tipenya teman ya. Bisa kalian lihat di bagian belakangnya juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya bakalan mereview juga untuk Bipro ya teman. Saya singkirkan dulu untuk Behringernya. Dan di sini namanya ini adalah Brica Bipro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs teman-teman. Jadi ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru, di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah jadi dengan resolusi 4K atau Full HD itu, yang memori kalian perlukan itu adalah sekitar 64 GB ya teman ya. Jadi dengan semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula memori yang bakalan dimakan teman ya, atau ruang penyimpanan yang dihabiskan. Seperti itu untuk di bagian resolusinya. Kemudian di sini untuk dual LCD screen-nya, yaitu di sini memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci yang ini ya teman. Kemudian layar TFT LCD belakang yang sebesar 2 inci, dimana ini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah jadi di sini kita dapat memonitoring terlebih dahulu sebelum kita menjepret fotonya atau mengambil videonya teman ya. Kita harus melihat angle-nya dulu di mana yang lebih bagus. Misalnya di sini. Nah di sini baru kita men-take videonya seperti itu. Kemudian di sini juga tertulis AE Brica Bipro seperti ini. Bisa kalian lihat di sini Brica Bipro. Jadi ini lumayan kecil banget ya. Ini mudah banget untuk dibawa ke mana-mana. Tidak lebih dari besar tangan saya. Nah di sini juga ada mikrofon portnya yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon teman-teman, dan berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam menjernihkan perekaman suara pada video kita teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini USB, yaitu berfungsi untuk mencharging baterainya teman-teman ya. Mencharging baterainya secara langsung menggunakan USB dari sini. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya. Dan ada juga untuk slot untuk micro card-nya atau di memory card-nya teman-teman. Ini bisa banget kita gunakan untuk memorinya berukuran 64 GB teman ya. Dan sini untuk bodinya ini juga terdapat serat-serat seperti ini. Dan saya geser, ini bakalan berbunyi teman-teman. Nah seperti itu. Karena ini memiliki serat seperti ini ya teman. Dan sini juga tertulis untuk brandingnya yaitu Bipro 5. Nah untuk selanjutnya di sini control view and share juga ada, yaitu untuk di bagian atas ini yaitu wifi-nya ini. Dengan satu syarat, kita harus mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu teman-teman. Jadi dengan cara mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikan ini ke handphone kita teman-teman ya. Control view and share with wifi. Kemudian ada juga untuk foto mode burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja teman-teman. Nah jadi dengan menjepret satu kali saja kita sudah mendapatkan 10 foto sekaligus teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget, tinggal kita berganti gaya saja.
Dan di sini juga ada 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol untuk powernya. Kemudian di sini untuk wifi-nya seperti yang sudah tadi saya bahas. Dan di sini ada untuk tombol bagian atas dan juga ada tombol bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian depannya di sini terdapat warna yang silver dan di bagian sekelilingnya ini terdapat warna yang hitam. Dan untuk lensanya ini lensanya sampai kecekungannya itu 170 derajat teman-teman. Tadi buat kalian pencinta panorama cocok banget menggunakan ini. Dan kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof dan ada karet seperti ini. Ini berfungsi untuk penyangga si Pro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan berontak dan juga lecet di bagian LCD-nya. Dan sini terdapat karet seperti ini, karet putih. Ini untuk mendorong udara masuk seperti ini agar ketika kita ketika kita menyelam tidak ada air yang masuk teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bisa kunci terlebih dahulu seperti ini. Dan air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu fungsinya. Dan sini juga ada 4 tombol menyesuaikan dari si Pro-nya itu sendiri. Dan di sini juga terdapat sebuah tongkat ya. Di sini bisa kita buka untuk bagian strapsnya di bagian bawah. Ini ada kain. Kemudian di sini ada strapsnya juga untuk kita pegangan di satu jari gini. Dan di sini terdapat juga untuk sponsnya. Ini bertujuan untuk ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ketika kita memegang kayak sini ya teman-teman. Nah, juga di sini terdapat besinya. Dan kita bisa langsung memasang ininya ke sini. Dan juga bisa kita putar seperti ini ya. Nah, dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman seperti itu ya. Seperti ini bentuk dari tongkatnya. Dan untuk harganya itu di 1.290.000 teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi ini dia untuk soundcardnya. Ini soundcard Behringer yang tipenya itu adalah Henix 302 USB teman-teman. Nah seperti itu. Jadi di sini fiturnya sudah sangat lengkap banget ya. Dan ini harganya itu kurang lebih 1.100.000 kalau nggak salah. Dulu 2017an kalau nggak salah saya sudah beli ini. Dan ini untuk soundcard ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman live akustik di cafe kecil-kecilan seperti itu, maupun kita gunakan untuk membuat karaoke seperti itu ya, atau membuat cover lagu bisa banget gunakan ini. Dan di sini yang pertama ada untuk jack mic in-nya teman-teman. Bisa banget kita gunakan di sini untuk jack mic-nya. Misalnya kita karaoke bisa kita gunakan di sini. Dan di sini ada input 1 untuk live-nya, input 2 dan ada input 3. Di sini terdapat input 3 ya untuk bagian kirinya. Kemudian di sini ada line untuk bagian kanan dan di sini ada track 2 track untuk kanan dan di sini ada main mic-nya juga teman-teman ya. Seperti itu. Di sini masing-masing mendapatkan 3 untuk line, track, main mix-nya juga ada di sini ya. Dan di sini juga terdapat power seperti ini dan ada headsetnya di sini untuk bagian mic dan juga ada untuk di bagian headsetnya teman-teman. Jadi di sini lumayan lengkap banget ya. Dan di sini juga terdapat baut-baut yang seperti ini 1, 2, 3, 4 dan ini bahannya terbuat dari besi ya teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, serius. Dan di bagian kepalanya sini juga terdapat 300 USB musik group Macau Commercial Official Limited teman-teman. Tadi bisa kalian lihat ya. Di sini juga terdapat barcode-nya seperti ini. Dan di sini disk kelas B digital apparatus complex with Canadian S003 cat apparel nomore della classe base confermi alla nome. Ini bahasa Kanada ya. Jadi lumayan susah untuk dibacanya. That code. Kemudian di sini conceived and designed by Behringer Germany, made in China.
Ini desainnya ini desain dari Jerman ya, untuk desain bodinya ini ya teman. Dan di sini juga terdapat casingnya di bagian bawah sini. Nah ini ada baut 4 seperti ini, dan ini juga terdapat kakinya ya, ada 4 kaki untuk penaruhan seperti ini. Jadi ini karetnya sudah terkelupas teman-teman, jadi dia bakalan berjalan seperti ini. Biasanya kalau ada karet dia bakalan diam ketika kita geserkan seperti ini. Jadi ini mudah bergeser seperti ini ya, karena penyangga dari kakinya ini karetnya sudah hilang. Karena ini juga udah tua banget, udah lumayan lama ya, dan masih bisa berfungsi untuk digunakan melakukan perekaman ataupun membuat cover seperti itu ya, bisa banget. Kemudian di sini juga ada gain. Di sini bisa kita putar seperti ini. Ada gainnya. Kemudian di sini ada line atau USB-nya, ada from. Ini bisa kita klik seperti ini. Ada tune-nya juga. Di sini ada 2 track tune-nya juga ada ya. Dan ada poness-nya, ini bisa kita geser ke kanan atau ke kiri ya. Putar-putar seperti ini. Kemudian juga di sini ada low-nya, bisa kita atur sesuaikan saja dengan audio yang kalian inginkan ya. Ini bisa kalian atur seperti ini. Kemudian di sini ada high-nya juga teman-teman. Ada high. Kemudian ada pen-nya juga. Kurang tahu juga saya untuk maksudnya ini karena jarang untuk menggunakannya. Ini punya kakak saya soalnya ya. Dan sini ada juga untuk line in. Di sini juga untuk USB play-nya, dan di sini ada main mix dan juga ada poness-nya, dan di sini ada main mix dan poness-nya juga ya teman. Dan di sini tertulis juga untuk low, high-nya juga ada seperti ini, dan ball-nya juga ada seperti ini. Nah ini bisa kalian atur sesuaikan saja ya teman. Dan di sini tertulis Behringer C-clip USB interface seperti itu. Kemudian di sini clipnya atau mic-nya ini bisa kalian atur di sini ya, untuk volumenya mungkin di sini. Dan di sini juga terdapat line atau USB max-nya. Ini bisa diatur juga. Jadi lumayan lengkap banget fiturnya. Di sini juga ada main mix seperti ini, bisa kita putar juga di sini. Nah di sini Behringer ini memiliki kelebihan. Yang pertama, harganya terjangkau dengan harga berkisar antara 1 juta sebenarnya 1.100.000-an, dan kalian sudah mendapatkan sound card yang baru seperti ini ya teman. Dan ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance di cafe-cafe seperti itu ya, ataupun membuat cover musik misalnya, bisa banget menggunakan sound card ini. Dan nomor 2, memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser, dan dapat diaktifkan dengan gerakan tombol, menekan tombol di bagian belakang sound card ini ya, Behringernya ini ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ini. Nah ini ada juga untuk 3 fitur inputnya sini, dan juga di sini ada 3 untuk line, track, dan juga main mix-nya. Kemudian di sini terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk monitoring secara langsung rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay teman-teman. Nah ini bisa banget kita gunakan untuk monitoring ya teman. Jadi di sini kita bisa klik juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini ukuran mini dan mudah dibawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan. Nah jadi dengan bentuknya yang lumayan kecil seperti ini bisa banget kita gunakan atau bawa kemana-mana teman ya. Karena dengan bentuknya yang lumayan kecil ini dapat kita bawa kemana-mana, maupun live performance ataupun membuat cover seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan 1, inputan 2, dan juga earphone teman. Nah di sini untuk earphone-nya ya.
Kemudian di sini untuk headsetnya ini ada untuk mic dan juga ada untuk mikrofon teman-teman. Jadi di sini untuk mic-nya ini bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman suara, dan juga di bagian headsetnya ini kita bisa memonitoring audionya teman-teman ya. Sebelum kita edit atau selesai edit, kita harus mendengarkan terlebih dahulu bagian mana yang mau diedit seperti itu. Dan kemudian di sini bentuknya simple dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, jadi di sini sudah sangat perfeksional banget untuk bagian-bagian tombolnya seperti ini ya teman-teman. Bisa banget, dan di sini juga terdapat untuk 6 bagian gini ya untuk kita pengontrolan seperti ini, dan dimana ini bisa kita atur naik bawah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa banget gunakan untuk mengaturnya ya. Dan di sini juga ada klipnya, ini jangan sampai berwarna merah karena ini bakalan menandakan mic-nya itu kurang layak untuk suaranya teman ya. Jadi bisa saja jelek untuk kita dengarkan seperti itu. Dan di sini bentuknya itu seperti huruf P ya. Nah, seperti huruf P. Dan di sini juga terdapat baut. Jadi ini lumayan berat banget teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan juga. Dan ini namanya adalah Behringer Henix 302 USB. Itu untuk tipenya teman ya. Bisa kalian lihat di bagian belakangnya juga seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya bakalan mereview juga untuk B Pro ya teman-teman. Saya singkirkan dulu untuk Behringernya. Dan di sini namanya ini adalah Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs teman-teman. Jadi ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi terbaru, di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Dan B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi dengan resolusi 4K atau Full HD itu, yang memori kalian perlukan itu adalah sekitar 64 GB ya teman-teman ya. Jadi dengan semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula memori yang bakalan dimakan teman-teman ya, atau ruang penyimpanan yang dihabiskan. Seperti itu untuk di bagian resolusinya. Kemudian di sini untuk dual LCD screen-nya, yaitu di sini memiliki layar LCD depan sebesar 0,5 inci yang ini ya teman-teman. Kemudian layar TFT LCD belakang yang sebesar 2 inci, di mana ini berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, jadi di sini kita dapat memonitoring terlebih dahulu sebelum kita menjepret fotonya atau mengambil videonya teman-teman ya. Kita harus melihat angle-nya dulu di mana yang lebih bagus. Misalnya di sini. Nah, di sini baru kita men-take videonya seperti itu. Kemudian di sini juga tertulis AE Brica B Pro seperti ini. Bisa kalian lihat di sini Brica B Pro. Jadi ini lumayan kecil banget ya. Ini mudah banget untuk dibawa ke mana-mana. Tidak lebih dari besar tangan saya ya. Nah, di sini juga ada mikrofon portnya yang berukuran 2,5 mm yang berguna untuk eksternal mikrofon teman-teman, dan berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam menjernihkan perekaman suara pada video kita teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini USB, yaitu berfungsi untuk mencharging baterainya teman-teman ya. Mencharging baterainya secara langsung menggunakan USB dari sini. Kemudian di sini ada untuk HDMI-nya, dan ada juga untuk slot untuk microscard-nya atau di memory card-nya teman-teman. Ini bisa banget kita gunakan untuk memorinya berukuran 64 GB teman-teman ya. Dan sini untuk bodinya ini juga terdapat serat-serat seperti ini. Dan saya geser, ini bakalan berbunyi teman-teman. Nah, seperti itu. Karena ini memiliki serat seperti ini ya teman. Dan sini juga tertulis untuk brandingnya, yaitu B Pro 5.
Nah, untuk selanjutnya di sini control view and share juga ada, yaitu untuk di bagian atas ini, yaitu wifi-nya ini. Dengan satu syarat, kita harus mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu, teman-teman. Jadi dengan cara mendownload aplikasinya, kita langsung bisa mengkoneksikan ini ke handphone kita, teman-teman ya. Control view and share with wifi. Kemudian ada juga untuk foto mode burst yang dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja, teman-teman. Nah, jadi dengan menjepret satu kali saja kita sudah mendapatkan 10 foto sekaligus, teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget, tinggal kita berganti gaya saja. Nah, di sini juga ada 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol untuk powernya. Kemudian di sini untuk wifi-nya seperti yang sudah tadi saya bahas, dan di sini ada untuk tombol bagian atas dan juga ada tombol bagian bawahnya seperti ini ya, teman-teman. Dan juga di sini untuk bagian depannya di sini terdapat warna yang silver, dan di bagian sekelilingnya ini terdapat warna yang hitam. Dan untuk lensanya ini lensanya sampai kecekungannya itu 170 derajat, teman-teman. Tadi buat kalian pencinta panorama cocok banget menggunakan ini. Dan kita juga mendapatkan sebuah casing waterproof dan ada karet seperti ini. Ini berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan berontak dan juga lecet di bagian LCD-nya. Dan sini terdapat karet seperti ini, karet putih. Ini untuk mendorong udara masuk seperti ini agar ketika kita ketika kita menyelam tidak ada air yang masuk, teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bisa kunci terlebih dahulu seperti ini. Dan air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu fungsinya. Dan sini juga ada 4 tombol menyesuaikan dari si Bipro-nya itu sendiri. Dan di sini juga terdapat sebuah tongkat ya. Di sini bisa kita buka untuk bagian strapsnya di bagian bawah. Ini ada kain. Kemudian di sini ada strapsnya juga untuk kita pegangan di satu jari gini. Dan di sini terdapat juga untuk sponsnya. Ini bertujuan untuk ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ketika kita memegang kayak sini ya, teman-teman. Nah, juga di sini terdapat besinya dan kita bisa langsung memasang ininya ke sini. Dan juga bisa kita putar seperti ini ya. Nah, dan kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman seperti itu ya. Seperti ini bentuk dari tongkatnya. Dan untuk harganya itu di 1.290.000, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang sebuah soundcard ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Healthy is Beautiful. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.